Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Planner semua, alhamdulillah ketemu kita malam ini. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Mas Iqbal. Kalau saya manggilnya Mas Iqbal ya. Beliau adalah sahabat juga, master juga, mastah ya di urusan dunia digital dan reseller, dropship, urusan toko online, pokoknya beliau masternya. Nah, insya Allah malam ini kawan-kawan akan berbagi dengan kita secara singkat dan padat, karena memang waktu beliau juga terbatas karena kesibukannya. Tema kita malam ini adalah hidup layak dengan bisnis online, karena berdasarkan data yang ternyata kita cek-cek, ternyata semasa pandemi ini banyak sekali orang beralih ke bisnis online, atau banyak pengusaha-pengusaha offline itu mulai masuk ke online, mau nggak mau, karena memang keadaan ya. Baik, Mas Iqbal sudah bersama kita dan sudah siap nampaknya, insya Allah. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kang Iqbal, mangga atuh sok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Rizko nih udah mengundang saya ya untuk sharing dan salam kenal buat teman-teman semua. Ini dari teman-teman ini yang Muslim Plannership ya. Suaranya. Ya. Suaranya masih ada kah? Nah, agak dideketin kayaknya Kang, jadi biar lebih jelas. Oke ya. Jadi nanti ke depan saya bakal sharing ya seputar perjalanan bisnis online itu seperti apa dan gimana sih teman-teman bisa hidup gitu ya dari bisnis online, hidup layak gitu, dan bahkan teman-teman bisa full time di dalam bisnis online ini gitu ya. Dan mohon maaf juga nanti kalau ada agak sedikit noisy ya, agak berisik sedikit, tapi insya Allah ini dimaksimalkan. Share screen, Pak Rizko izin share screen ya. Ya, silakan. Siap. Ya, teman-teman sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkenalkan saya Iqbal ya. Jadi memang sudah berkecimpung dalam dunia online nih mungkin lebih dari 10 tahun ya. Cuman baru menggeluti di bisnis online terutama di toko online ini sekitaran 6 tahunan lah. Dan ya saya juga di sini ikut membantu Pak Rizko, Mami Welly gitu ya dalam mendevelop MP Store ini gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga di sini apakah bisa gitu ya bertanya-tanya gitu ya, apakah bisa kalau kita gitu ya full time bisnis online itu bisa nggak sih hidup sehari-hari gitu, terus membiayai anak istri dan lain-lain gitu. Mungkin itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Dan mungkin juga ada keraguan dari teman-teman semua gitu, apakah bisnis ini cukup prospek gitu kan. Oke, kita mulai aja. Jadi flashback dulu ya, sekitar 5 tahun yang lalu saya ini seorang programmer yang hobinya jualan, sehingga waktu itu saya mulai itu di tahun 2015. Simple banget teman-teman, saya jualan sepatu gitu kan. Dan banyak cibiran gitu ya, seorang programmer sarjana komputer malah jadi jualan sepatu gitu kan. Tapi nggak sampai di situ gitu, karena memang tujuan akhirnya nggak hanya cuman jualan sepatu, tapi emang tujuan akhirnya cita-cita saya itu punya sebuah platform, punya aplikasi yang nantinya bisa dimanfaatkan atau bisa istilahnya ya kita menyediakan website untuk bisa di order oleh orang banyak gitu kan. Ya simpelnya dulu kayak gitu. Jadi mimpinya cuman pengen bikin e-commerce, pengen punya website yang terkenal gitu kan. Tapi kan nggak semudah itu gitu ya. Di awal kita cuman ya deh kita jualan dulu gitu kan. Kemudian akhirnya bikin waktu itu namanya Bandros, sederhana ya, websitenya tuh cuman pakai WordPress, landing page, nggak ada login, nggak bisa check out malah gitu. Jadi cuman sederhana seperti ini aja ya di tahun 2015 itu. Terus juga akhirnya mulai dari kosan
Terus satu kosan kalau nggak salah sih waktu itu sewanya cuman 500 ribuan gitu sebulan. Jadi bener-bener online shop banget lah gitu ya. Bener-bener online shop banget. Dimulai dari 3 orang, modalnya cuma 3 juta. Akhirnya ya udah go ahead aja gitu ya. Jadi karena saya punya mimpi yang besar gitu, akhirnya ya mulai dari yang kecil gitu karena saat ini kemampuannya hanya sebatas ini aja gitu kan. Akhirnya karena saya programmer, akhirnya saya bikin aplikasi gitu kan, bikin aplikasi yang dimana orang bisa melihat produk, bisa melihat harga, dan bisa melihat stok gitu. Jadi bener-bener pelan-pelan dan akhirnya alhamdulillah gitu uh, kita pelan-pelan bikin sistem gitu ya. Ya bayangin aja kalau misalkan kita, sorry ya, bayangin aja kalau nge-handle ribuan order via WhatsApp gitu kan. Jadi wah, chattingnya tuh bisa 600 ribu gitu kan, itu udah nggak karuan gitu kan. Jadi udah lama-lama chat, jempol tuh udah keriting gitu kan, tapi nggak jadi order gitu kan. Nah, makanya pelan-pelan kita bikin sistem tuh yang tadinya kita cuma dari WhatsApp, kemudian dari BBM ya, zaman dulu dari BBM, dari Line gitu. Akhirnya kita bikin sistem, bikin website sederhana gitu ya, dan kita coba sewa rumah lah ya, sewa rumah sekitar 25 juta setahun dulu tuh, waktu zaman dulu tuh. Jadi bener-bener pelan-pelan banget gitu ya. Kemudian eh, kita alhamdulillah dapat dapat orderan yang cukup cukup lah gitu istilahnya di zaman itu, di rumah udah nggak muat gitu ya. Terus kita packing bener-bener kayak online shop banget lah. Teman-teman di sini juga mungkin orderannya bisa lebih banyak gitu ya dibandingkan saya dulu gitu ya. Kemudian ya akhirnya bikin website pakai WordPress plus WooCommerce ya. Nah, kayak gini gitu. Ini sharing-sharing dulu lah ya. Kemudian bikin website di tahun 2016. Jadi benar-benar selama setahun itu nggak ada sistem sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah ya sudah bisa sekitar kita menghidupi mungkin 10 orangan lah ya, 10 orangan karyawan gitu oke itu. Kemudian tahun 2017 kita sewa ruko satu gitu ya. Kemudian di tahun 2017 tuh kita awal-awal sewa ruko satu, kemudian next lagi sewa ruko yang kedua gitu. Jadi kita ada 2 ruko untuk menghandle sekitar karyawan tuh ada 18-an lah waktu itu kalau nggak salah. Dan tetap konvensional gitu. Maksudnya agak-agak konvensional karena ya yang namanya jualan barang gitu ya, yang namanya jualan barang, kita tetap punya gudang, kita tetap ada tim packing gitu. Jadi kantor itu nggak pernah rapi gitu ya. Kantor itu nggak pernah rapi. Sehingga waktu itu di tahun 2018 kita kayaknya bisa nih mulai dikit-dikit me, me, apa ya, istilahnya ini mimpi kita gitu. Mimpi kita kan karena pengen bikin website yang terkenal gitu, terus pengen bikin perusahaan e-commerce yang besar gitu. Akhirnya kita putuskan kita pindah kantor ke yang lebih besar, sekitar 1000 meteran. Kita punya gudang sendiri gitu kan, kantor dibagusin gitu. Dan hingga saat ini juga istilahnya alhamdulillah udah lebih dari 40 karyawan gitu ya sekarang ini. Dan alhamdulillah gitu jadi lebih tertata lah istilahnya kayak gitu. Nah, intinya apa gitu ya? Saya sharing kayak gini maksudnya kita kadang kita punya mimpi yang inilah ya, mimpi yang besar gitu, tapi kadang-kadang kan nggak semua orang punya punya tools, punya kemampuan gitu kan, atau malah nggak semua orang punya starting point yang sama seperti saya gitu. Mungkin saya programmer, oh Kang Iqbal mau programmer bisa bikin website, jadi eh, bisa bikin seperti ini gitu kan. Tapi nggak juga gitu kan. Jadi dulu juga saya mulai dari awal banget gitu. Mulai dari cuman sekedar jualan online biasa gitu hingga saat ini gitu. Nah, kemudian ya dulu gitu ya. Ya ini semenjak ada perbedaan ini ketika kita pindah ke kantor yang lebih besar, kemudian timnya banyak, kemudian juga
apa sih, mulai tertata gitu. Tapi ada perubahan yang cukup drastis gitu ya. Kalau dulu fasilitas kantornya minim, tapi sering makan bareng gitu ya sama karyawan. Kemudian sering masak-masak bareng, kemudian sering futsal bareng, izin libur bebas, nggak ada peraturan, santai gitu ya. Nah, dulu tuh kayak gitu tuh, waktu zaman organisasinya masih kecil gitu kan. Tapi kalau sekarang fasilitas kantor udah maksimal. Di kantor udah ada ruang santai, di kantor udah ada untuk olahraga, jarang futsal, tapinya gitu ya. Jadi kantor udah bagus, organisasi udah banyak, malah jadi jarang futsal, jarang makan bareng, terus nggak bisa makan-makan gitu ya. Banyak SOP, terus satu kantor malah saling nggak kenal gitu kan. Saya kadang-kadang kalau ke kantor nggak tahu nih ini siapa sih gitu kan. Ternyata ada orang yang di hire sama SPV gitu kan. Nah ini jadi organisasi ini udah jadi nggak solid lagi gitu kan, malah sekarang gitu kan. Tapi ya ini kita sambil sambil belajar lah ya. Ternyata eh, organisasi yang bertumbuh itu tantangannya malah lebih besar gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang karyawan mungkin masih satu dua, itu benar-benar harus dinikmatin tuh gitu. Kalau dulu bisa setiap hari makan bareng sama karyawan, terus bisa begadang bareng gitu. Sekarang ini udah ketika organisasi udah besar itu udah sangat-sangat susah gitu kan. Oke. Nah, terus juga pekerjaan juga jadi bertambah. Yang dulunya cuman apa, dokumen HRD itu cuma ada sekitar 9 gitu ya. Sekarang tuh ada udah puluhan bahkan ratusan gitu ya. Ada surat peraturan, ada surat apa, permohonan izin segala macam, itu udah banyak banget gitu suratnya. Ada payroll dan lain-lain gitu. Pekerjaan jadi bertambah gitu. Nah, eh, sampai di sini juga maksudnya apakah bisnis online itu menjanjikan dan bisa bikin eh, hidup kita layak gitu ya. Layak kan tentu berbeda-beda gitu kan. Eh, Teman-teman mungkin bisa dikatakan layak itu mungkin punya rumah, punya mobil gitu ya. Tapi kan nggak semua orang seperti itu gitu kan. Makanya angka cukup atau layak itu kan jadi beda-beda lah intinya gitu kan. Tapi poin yang saya eh, poin yang saya share di sini ya, kita kalau mau punya sesuatu atau mau menginginkan sesuatu gitu ya, kita nggak bisa nggak bisa langsung eh, berharap sempurna gitu kan. Kayak misalkan ada orang yang pengen bikin mobil gitu ya, nggak harus kita bikin roda dulu, bikin roda akhirnya kan nggak kepake gitu ya. Kita bikin roda satu nggak bisa dipakai, kita bikin roda dua nggak bisa dipakai gitu ya. Roda roda plus ini nggak ada setirnya, nggak bisa dipakai gitu kan. Tapi kita berusaha nih kalau bikin bikin sesuatu gitu ya, ya ini, jadi kita bikin ini dulu, bikin apa, skateboard dulu, bikin skuter dulu, kemudian bikin apa, sepeda dulu gitu kan. Jadi bertahap sampai ke tujuan kita pengen bikin mobil gitu. Begitu juga dengan bisnis kita gitu. Kalau kita tujuannya pengen bikin perusahaan teknologi atau perusahaan hijab terbesar di dunia gitu kan, ya kita benar-benar pelan-pelan, kita jadi dropshipper dulu, kita jadi reseller dulu, kemudian kita dikit-dikit mendesain bajunya gitu ya, hingga kita benar-benar bisa punya brand yang besar gitu kan. Nah, kalau di dunia online, ini pilihan karirnya itu banyak banget ya. Jadi pilihan karir di bisnis online itu banyak banget. Yang pertama nih dropshipper nih kan, ya sekarang ini lagi apa, lagi merajalela gitu ya. Nah, walaupun apa, dropshipper ini kan banyak perdebatan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di ini di apa, eh, di dunia syariah gitu kan, tapi eh, terlepas dari itu gitu ya, dropshipper ini seharusnya masih masih bisa dijalani lah gitu kan, karena saat ini tuh dropshipper tuh tercoreng oleh dropshipper yang main scrap gitu, main jualin sana sini, harga barangnya diturunin ancur-ancuran gitu, sehingga si dropshipper ini jadi kayak spamming gitu kan. Tapi
kendala sinyal, mungkin kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar teman-teman ya, mungkin sinyalnya lagi ada persoalan. Kang Iqbal, suaranya belum keluar. Belum, Kang? Tes. Ada suara kah? Ya, sudah. Halo? Oh, oke. Siap. Sebentar, saya share screen lagi ya. Ya, silahkan. Iya. Iya, ini mohon maaf teman-teman, ini juga headsetnya ini kayaknya agak-agak ini. Jadi lanjutin lagi gitu ya. Jadi di karir di dunia online itu banyak banget gitu loh. Jadi mulai dari kita dropshipper yang nggak punya barang, modalnya dikit gitu ya, sampai ke teman-teman jadi startup founder gitu. Startup founder tuh kita bikin sebuah perusahaan digital, perusahaan teknologi berbasis aplikasi gitu ya. Jadi sampai 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 sini gitu karirnya gitu. Tapi mungkin saya nggak bisa tulis satu persatu ya, karena di dunia online tuh semua bisa diduitkan gitu, bisa diuangkan gitu ya. Jadi kayak misalkan jadi kita jualan apapun lah ya, jualan tanah, jualan mobil, apapun itu bisa dijual di online gitu. Jadi tapi secara garis besar, secara umum ya ini teman-teman yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Kalau teman-teman saat ini nggak punya modal sama sekali gitu ya, teman-teman nggak punya modal yang cukup, ya teman-teman bisa mulai jadi dropshipper gitu. Tapi teman-teman kalau ketika udah jadi dropshipper, kemudian udah jualannya udah laku gitu ya, teman-teman udah mulai bisa jadi reseller tuh, bisa nyetok barang gitu ya. Terus kemudian ketika udah nyetok barang, teman-teman pengen punya brand sendiri gitu ya, teman-teman bisa jadi brand owner gitu. Nah, tapi yang kita akan bahas di sini, kita akan fokus ke tiga dulu lah ya. Dropshipper, reseller, brand owner gitu. Jadi ketiga ini akan kita bahas ya teman-teman. Uh, uh, kalau pengen mau jadi importir, mau jadi produsen, mungkin akan ada sesi tersendiri tuh gitu ya. Nah, contoh pada dasarnya teman-teman, ketika kita menjual sesuatu atau ada sebuah brand yang ingin menjual sesuatu, pasti ada hambatan gitu loh. Ya, pada dasarnya seperti ini. UMKM ketika ingin memasarkan ke konsumen, itu pasti ada kendala gitu atau hambatan gitu ya. Maka dibutuhkanlah promotor atau marketer. Nah, promotor dan marketer ini bisa disebut sebagai reseller, dropship, franchise, dan affiliate gitu ya. Nah, kayak gini. Si promotornya pun nggak mesti sosial media, website atau marketplace gitu loh. Tapi semua channel yang fungsinya adalah memasarkan produk ke konsumen, dan ini benar-benar sangat-sangat membantu UMKM gitu loh. Jadi teman-teman yang menjadi reseller, teman-teman yang menjadi dropship gitu ya, teman-teman yang menjadi affiliate ini sebenarnya ngebantu teman-teman UMKM gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih tipe tipe penjual. Kalau misalkan teman-teman sekarang menjadi reseller, teman-teman bisa cek nih apakah teman-teman menjadi seorang order seeker gitu ya. Order seeker itu fokus menjual barang. Jadi enggak fokus untuk enggak fokus untuk repeat order gitu. Jadi yang penting selling dan selling gitu ya. Jadi pokoknya yang penting cuan gitu, omset gitu. Kemudian yang kedua ini ada profesional nih. Kalau seorang profesional reseller gitu ya, bisa mencari waktu yang tepat untuk bertemu gitu, bener-bener dia memaintain si customernya, entertain customernya, menjaga hubungan customernya gitu ya. Kemudian juga masih bisa istilahnya direferensikan gitu sama konsumen lain gitu kalau professional reseller. Bahkan teman-teman ada di level yang ketiga nih, level yang paling tinggi gitu ya, menjadi seorang konsultan gitu. Jadi teman-teman tuh seakan-akan jadi konsultan bagi si customer kita. Misalkan customer lagi keluhan sakit ini nih, oh teman-teman langsung tawarin herbal A gitu kan.
si konsumen ini butuh baju untuk liburan ke mana gitu, ke Bali gitu. Teman-teman jadi konsultan si customer tersebut, bisa mereferensikan, bisa Mas Iqbal, suaranya hilang lagi, Mas. Headsetnya kah mungkin? Belum muncul suaranya. Tes. Ada? ada ya. Ya, udah. Oke, sorry. Iya, jadi teman-teman bisa introspeksi diri lah ya, introspeksi diri teman-teman masuk ke aliran mana nih? Ya karena nggak semua banyak banget orang yang fokusnya itu ya cuan-cuan terus gitu, tapi nggak mementingkan ke ini konsumen gitu ya, kepuasan konsumen. Oke, tes ya. Lanjut ke Kickstart Bisnis Online. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini yang pengen gitu ya, pengen hidup layak dari bisnis online, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Apa yang teman-teman harus bisa mulai dulu gitu kan? Kalau teman-teman di sini yang sudah mulai usaha gitu ya, sudah mulai bisnis online, udah mulai jualan, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan yang belum sama sekali jualan, gimana sih caranya gitu? Tapi saya harap sih teman-teman udah minimal teman-teman tahulah dunia online gitu kan. Jadi fokus kita malam ini ya, insya Allah kita fokus membuat channel pemasaran atau channel penjualan, kemudian mendatangkan pengunjung ya, dan mengubah pengunjung itu jadi pembeli. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia online ya, dunia online itu sebenarnya simpel ya. Teman-teman sudah bisa mendatangkan traffic aja. Tes. Ada nggak ya? Halo. Nah, jadi kalau teman-teman udah bisa mendatangkan pengunjung, itu teman-teman jadi juaranya gitu loh. Nah, ya. Tes. Oke. Soalnya saya juga lagi mantau ini juga nih, mantau mikrofon. Jadi kalau teman-teman udah bisa mendatangkan pengunjung, itu teman-teman sebenarnya jadi pemenang. Itulah kenapa kalau dulu mall itu jadi sangat mahal gitu ya, karena mall sangat banyak dikunjungin oleh pengunjung gitu kan. Nah, kalau teman-teman udah bisa mendatangkan kunjungan, baik itu teman-teman melalui Facebook gitu kan, Instagram, itu teman-teman sebenarnya udah menguasai 50% dari bisnis online gitu ya. Karena pada dasarnya semua bisnis itu bagaimana caranya mendatangkan pengunjung gitu ya. Selanjutnya kalau pengunjung itu udah datang, berarti hal yang kedua adalah produknya harus bagus gitu ya. Walaupun ini seperti ini ya, mana dulu nih, telur atau ayam dulu gitu ya. Apakah produk dulu yang dibagusin atau yang penting banyak dulu pengunjung gitu ya. Jadi terlepas dari itu ya teman-teman, menjualan harus produk yang bagus gitu ya, produk yang sudah terkurasi gitu, baru teman-teman fokus mendatangkan pengunjung gitu ya. Oke, jadi istilah yang teman-teman harus pahami pun, walaupun teman-teman di sini misalkan, wah Kang saya mah udah ini nih, udah berumur gitu ya, jadi saya udah pusing istilah-istilah internet itu seperti apa gitu. Nah, dalam dunia bisnis online itu teman-teman mau nggak mau kita harus pahami gitu istilah-istilah di dunia online itu seperti apa gitu. Nah, simpelnya 3 ini aja teman-teman harus ketahui gitu ya. Yang pertama traffic gitu ya. Traffic itu artinya ya semua pengunjung yang datang. Kemudian ada lead ya, orang yang berpotensi menjadi customer. Nah, sama yang ketiga namanya conversion rate. Itu adalah persentase traffic yang jadi pembeli gitu. Misalkan trafficnya orang yang datang itu 100 gitu kan, yang belinya 1 gitu, berarti kan 1%. Atau orang yang kunjungnya 100, yang belinya 10, berarti conversion rate-nya adalah 10% gitu kan. Nah,
minimal 3 istilah ini teman-teman harus tahu gitu, nggak boleh roaming gitu. Karena nanti kalau misalkan teman-teman udah jualan online, kemudian teman-teman buka toko di Tokopedia, di Instagram gitu ya, ya pasti akan ada nih istilah-istilah seperti ini. Dan teman-teman nggak boleh alergi gitu, nggak boleh alergi, nggak boleh eh, apa ya, nggak boleh anti gitu ya, seperti itu. Nah kemudian banyak orang yang bisa mendatangkan traffic ya, tapi nggak bisa ngelolanya. Nah, itulah kenapa eh, kita harus bisa membagi traffic ini menjadi 3 gitu. Yang pertama traffic nggak terkontrol, traffic yang terkontrol, dan traffic yang milik kita sendiri. Nah, traffic nggak terkontrol itu, contohnya misalkan kita mendatangkan kunjungan melalui sosial media gitu ya. Kita mendatangkan pengunjung dengan cara eh, teknik ini ya, search engine optimization gitu ya, content marketing. Nah ini nggak bisa kita kontrol. Kenapa nggak bisa kita kontrol? Karena semua traffic yang datang melalui traffic ini ya, 4 ini, itu bergantung dari platform. Misalkan teman-teman optimasi keyword di marketplace gitu ya. Nah, tiba-tiba si Shopee atau Tokopedia itu merubah algoritma pencariannya, itu udah tuh ambiar tuh gitu loh. Udah habis tuh teman-teman, nggak dapat ini, nggak dapat pengunjung lagi gitu loh. Jadi artinya ini nggak bisa kita kontrol. Jadi kita ketergantungan dengan satu media gitu ya. Kemudian yang kedua, nah, ntar ini contohnya search engine optimization. Nah, yang kedua traffic yang terkontrol. Nah, traffic yang terkontrol itu adalah adalah metode yang emang si traffic itu benar-benar bisa kita kendalikan. Misalkan saya ngiklan 100.000 mendapatkan kunjungan 10 saya ngiklan 100.000 mendapatkan kunjungan 1.000 orang gitu ya. Nah, itu udah kontrol tuh. Berarti artinya kalau saya pengen naikin kunjungan menjadi 2.000, berarti saya harus budgetin iklan 200.000. Begitu juga seterusnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan kunjungan yang lebih banyak, berarti kita harus spend uang yang lebih banyak lagi gitu. Nah, traffic terkontrol ini yang menjadi senjata andalannya para profesional reseller gitu, atau para internet marketer gitu ya. Jadi kalau misalkan saya pengen omset sekian, ya saya langsung spend iklan sekian gitu. Jadi nggak mengandalkan platform atau nggak mengandalkan traffic yang inilah yang berjalan lah, atau yang nggak bisa kita kendalikan lah intinya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ya, AdWords gitu ya. Nah, contohnya kita iklan di Facebook, iklan di Google gitu ya. Kalau kita misalkan nyari Google Galaxy S7, jadi ini tuh langsung muncul gitu ya. Ada Blibli, ada JDID, ada Bineka dan lain-lain kayak gitu. Nah, kemudian endorsement juga ini juga bagian dari traffic yang bisa kita kontrol, dan ada termasuk ini hybrid lah ya. Jadi dia bisa bisa kita kontrol, bisa juga enggak gitu. Bisa kita kontrolnya dalam arti kita bisa setting Kak, jadwal endorsementnya hari Rabu ya gitu. Berarti hari Rabu itu berarti kita udah kontrol traffic itu akan datang di hari Rabu gitu. Tapi nggak bisa kita kontrolnya, nggak bisa kita cek gitu loh. Ada berapa kunjungan kah yang melalui artis tersebut? Ada berapa orang yang beli melalui artis tersebut gitu. Nah, jadi harus agak tricky gitu di apa diukurnya gitu ya. Misalkan dari voucher atau apa gitu. Jadi terus kemudian yang ketiga, traffic yang kita miliki. Nah, traffic yang kita miliki ini adalah database yang kita miliki gitu loh. Email marketing, WhatsApp marketing gitu ya. Jadi nomor kontak-kontak si customer itu yang kita miliki, itu benar-benar kita kita miliki gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh duit gitu ya, pengen pengen beli sesuatu ya, teman-teman bisa langsung blast, teman-teman bisa promo ke customer yang udah beli gitu, yang kalau teman-teman termasuk ke apa ke profesional gitu ya, teman-teman tuh benar-benar bisa maintain customernya yang udah pernah beli gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya customer, itu jangan dibiarin aja, teman-teman harus simpan ke kontaknya atau kita minta emailnya gitu ya. Jadi kalau kita mau ada promo baru atau produk baru, kita bisa infokan ke customer tersebut, baik itu melalui chatting atau melalui misalkan story ya, Insta story, WhatsApp story gitu ya, atau malah kita
kalau di Facebook Ads ada namanya retargeting gitu, remarketing gitu, itu melalui Facebook Pixel gitu ya. Nah ini dari traffic aja gitu ya, kita udah punya 3 gitu ya, yang udah punya 3 yang harus kita kuasain gitu. Baik itu yang bisa kita kontrol, baik yang nggak bisa kita kontrol, baik yang terakhir traffic yang dimiliki gitu. Nah, kemudian ada juga traffic nih yang traffic yang hangat, dingin sama panas gitu, yang dingin itu yang baru kita kenal, misalkan baru juga orang masuk ke website kita, baru juga orang langsung baru tanya-tanya langsung kita jualin gitu ya. Ya, ada baiknya ketika orang bertanya kita jelaskan dulu produknya apa, kemudian istilahnya kenapa sih dia mau atau harus beli produk ini, habis itu baru kita jadi dari 3 traffic ini juga treatmentnya berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan baru kenal ya kita harus jelaskan dulu, kalau misalkan udah kenal berarti kan kita tinggal push aja, atau bahkan kalau yang udah pernah membeli itu biasanya kan sudah tahu kualitas produk kita kayak gimana gitu ya. Nah, jadi pembeli itu nggak bisa langsung membeli saat melihat iklan pertama kali ya. Jadi kalau kita misalkan iklan 100.000 dapat 1.000 orang gitu ya, kok bisa ya nggak semua orang beli gitu, karena mungkin pembeli itu nggak langsung membeli saat kita melihat iklan pertama gitu, karena ya maka dibutuhkanlah gitu loh sebuah sistem yang memungkinkan orang itu melihat penawaran kita itu berkali-kali. Kalau misalkan offline ya, kalau offline itu kan kita sewa iklan di billboard lah ya. Nah, kemudian sewa iklan di billboard, kemudian kita kasih bling-bling di ruko gitu kan. Itu kan menimbulkan stopping power gitu ya. Gimana caranya orang itu stop beraktivitas dan melihat satu iklan gitu. Tapi kan beda sekarang gitu. Kalau kita misalkan menggunakan ojek online, kita misalkan naik mobil gitu ya. Sekarang itu billboardnya itu bukan di fisik lagi, tapi langsung kalau kita lihat Instagram, lihat Facebook itu langsung ada iklan tuh. Nah, itu adalah salah satunya billboard di dunia online gitu kan. Makanya gimana caranya nih kita bikin skema gitu ya. Konten kita tuh muncul setiap saat lah gitu ya, muncul setiap saat, baik itu kita iklan maupun kita misalkan ada Insta Story, WhatsApp Story. Kalau untuk orang-orang yang follow kita ya bisa berkali-kali melihat iklan kita atau konten kita gitu kan. Nah, maka harus ada interaksi juga gitu, entah itu di follow up kalau si customer itu udah menghubungi kita gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan orang tersebut udah masuk ke landing page kita, masuk ke toko kita, itu benar-benar kita follow up gitu. Jangan dibiarin aja gitu istilahnya ya. Kalau saya biasa bilang, kalau nggak ada interaksi ya nggak ada transaksi gitu. Nah, maka dari itu teman-teman kalau misalkan udah bisa mendatangkan pengunjung ya tadi itu si traffic itu, maka kita harus bisa mengubah prospek gitu ya, mengubah pengunjung, mengubah prospek menjadi buyer atau menjadi orang yang bisa beli gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman nih udah nanti nih habis webinar ini teman-teman udah belajar tentang traffic, bagaimana teman-teman mencari pengunjung gitu ya, udah bisa menarik pengunjung, teman-teman selanjutnya adalah teman-teman menyiapkan produk penetrasi. Nah, apa itu produk penetrasi? Ya kadang-kadang kita pengen langsung jualan gitu, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Langsung jualan nggak masalah, tapi ada baiknya kita siapkan produk penetrasi. Kenapa? Supaya pengunjung atau calon buyer itu mau membeli dan tidak ada beban untuk membelinya gitu ya. Contoh. Ini ada yang menarik gitu ya. Jadi si produk penetrasi itu adalah produk versi lebih kecil dan murah, sehingga produk ini akan melengkapi produk lain yang lebih besar atau lebih mahal gitu. Atau yang kedua, tujuannya memancing orang untuk membeli produk lebih mahal. Contoh, ini ada inilah ya, skincare namanya Glam Glow gitu ya. Glam Glow ini menyediakan versi sasetnya. Mungkin harganya let's say kita anggaplah harganya 10.000 atau harganya 15.000 gitu. Kenapa? Karena untuk beberapa produk itu biasanya orang mau mencoba dulu gitu loh.
Misalkan teman-teman menjual produk apapun yang dirasa teman-teman ini kayaknya orang ini kalau pengen beli ini harus dicoba dulu deh gitu. Makanya kita harus siapkan produk penetrasi gitu. Kalau misalkan teman-teman jualan gamis yang harganya 300.000, 400.000 gitu ya. Kalau misalkan toko kita belum cukup terkenal, brandnya belum cukup terkenal gitu kan, teman-teman bisa menawarkan opsi yang lebih lebih terjangkaunya gitu ya. Kecuali teman-teman udah mempositioningkan brandnya ini eksklusif, mahal segala macam gitu kan. Itu kan beda cerita ya. Tapi ini lebih ke untuk produk yang kira-kira agak mahal, tapi orang-orang tuh harus coba dulu gitu. Maka kita bikinnya versi kecilnya. Nah, kalau misalkan orang udah beli yang versi kecilnya, nah biasanya kalau udah oke, udah kayaknya cocok nih, maka kita tawarkan ke yang versi besarnya gitu. Ini fungsinya produk penetrasi. Jadi ya maksudnya nggak semua orang bisa mencari produk penetrasi yang tepat gitu. Tapi teman-teman bisa membayangkan sendirilah kira-kira produk kita nih apa mudah nggak sih untuk dibeli secara langsung gitu kan. Misalkan kalau misalkan teman-teman bikin toko palu gada gitu ya, teman-teman di tokonya tuh ada jualan gamis, jualan jaket, jualan apa. Nah teman-teman siapin tuh siapin produk-produk yang harganya terjangkau, harganya murah supaya orang itu pengen nyoba dulu transaksi di toko kita gitu kan. Jadi sebelum transaksinya yang mahal-mahal, si user tersebut tuh udah nyobain dulu gitu transaksi atau kenyamanan bertransaksi di toko kita seperti itu. Kemudian mungkin juga yang kedua, kalau misalkan teman-teman bisnisnya misalkan bisnis properti, bisnis peluang usaha, biasanya bisa tuh mengadakan seminar, webinar atau gathering gitu kan. Contoh misalkan misalkan teman-teman itu punya produk yang butuh penjelasan lebih lanjut lah. Contoh kan kalau misalkan properti atau mobil itu kan sulit tuh untuk dijelaskan secara online. Harus datang. Nah, teman-teman bisa tuh adakan webinar gratis, seminar gratis, open house segala macam itu untuk nge-guide orang itu supaya masuk dulu ke ke datanya kita. Teman-teman si customer itu udah ngerti bisnis kita itu apa, baru tujuannya adalah membeli gitu ya. Jadi memang proses selling itu terstruktur ya teman-teman. Jadi ada orang yang mungkin bilang selling aja gitu kan, padahal sebenarnya selling itu benar-benar terstruktur, mulai dari gimana caranya kita mendatangkan pengunjung sampai mulai dari nanti menjadi lead gitu ya, udah tanya-tanya sampai pada akhirnya membeli. Oke, kemudian bisa juga misalkan teman-teman tuh bikin produk penetrasinya tuh layanan sekali jalan. Contoh layanan sekali jalan tuh misalkan teman-teman kalau jasa nih, bikin aja dulu jasa yang murah dulu nih, jasa logo online shop gitu ya, harganya 100.000 gitu kan. Nah itu yang penting nyobain dulu, nanti bakal terjadi repeat order mungkin untuk produk yang lain juga gitu. Atau misalkan ada teman saya yang punya bengkel jualan sensor parkir 110.000-an gitu. Jadi orang nggak mikir tuh, kita beli istilahnya mobil kita pasang sensor parkir cuman biaya sekitar 150.000 doang gitu kan. Jadi udah kita pasang sensor parkir, nanti ke depannya mungkin tune up, ganti oli segala macam itu di bengkel kita gitu. Nah, ini untuk kebanyakan untuk jasa lah gitu ya. Jadi yang tadi itu kayak studi kasus Glam Glow yang saset itu untuk jenis produk gitu kan. Studi kasus yang seminar, gathering atau webinar itu untuk jenis-jenis produk yang mungkin sulit untuk kita jelaskan. Yang ketiga ini layanan sekali jalan nih yang untuk jasa lah gitu ya. Nah, kemudian opsi selanjutnya nih, kalau teman-teman udah bisa mendatangkan pengunjung gitu ya, teman-teman udah mendapatkan lead atau customer yang pernah membeli di kita gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman ada pilihan untuk membangun sebuah brand gitu ya. Nah, membangun sebuah brand ya. Kenapa membangun sebuah brand? Karena produk itu bisa dibagi menjadi 3 tuh. Kalau traffic kan menjadi 3 tuh. Produk yang bisa kita kontrol, produk yang nggak bisa kita kontrol, sama produk milik sendiri. Sama juga dengan traffic kan. Traffic yang bisa kita kontrol,
traffic yang nggak bisa kita kontrol sama traffic yang kita miliki sendiri. Nah, begitu juga dengan produk. Produk yang bisa kita kendalikan itu ya si reseller, distributor itu bisa dikendalikan karena produknya ada di tangan kita, produknya ada di gudang kita, maka kita bisa kendalikan stoknya, foto dan lain-lain gitu kan. Kemudian ada produk yang nggak bisa dikendalikan. Nah, produk yang nggak bisa dikendalikan itu ya contohnya si dropshipper, affiliate ini kan stoknya tuh ya nggak karuan gitu ya. Jadi gimana supplier aja kalau suppliernya tiba-tiba saat ini kosong ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini nggak bisa dikendalikan. Tapi ada juga nih produk yang kita miliki sendiri gitu, si brand owner. Jadi kita bisa tentukan harganya sendiri, desainnya seperti apa, kuantitinya seperti apa. Nah, teman-teman, ketika teman-teman membangun sebuah bisnis gitu ya, teman-teman bisa pilih nih, bisa pilih mau yang mana nih teman-teman pilihnya gitu kan. Nah, membangun sebuah brand juga gitu ya, ada dua pilihan ya teman-teman, ada dua pilihan. Jadi apakah teman-teman mau membangun toko atau membangun sebuah brand produk ya. Jadi brand toko atau brand produk. Nah, kalau brand toko tuh simpelnya nih, kalau teman-teman ke toko ada namanya toko sport station gitu. Toko sport station ini berisi produk Skechers, produk Adidas, Nike dan lain-lain gitu. Ini adalah brand toko. Apakah sport station nggak terkenal? Terkenal banget gitu ya. Jadi nggak semua orang maksudnya nggak harus gitu teman-teman bikin sebuah brand produk. Teman-teman bisa bikin sebuah brand toko yang di dalamnya itu banyak produk gitu ya. Jadi sama aja kayak reseller kan sebetulnya gitu. Kemudian atau teman-teman malah saya pengen punya produk yang bisa dikendalikan dan dimiliki sendiri, yaitu bikin produk, bikin brand. Contoh misalkan Wakai gitu ya. Nah, contoh gini, kalau misalkan toko tuh Sport Station, kemudian Matahari, ada juga Kartika Sari misalkan kalau di Bandung gitu kan. Nah, itu toko gitu loh. Tapi bisa juga hybrid, dari mulai toko kemudian bikin produk gitu ya. Kayak misalkan si Matahari kan toko kemudian bikin produk namanya Nevada gitu ya. Atau kalau Kartika Sari ya dia juga produk, ya dia juga toko, di dalamnya banyak kumpulan produk gitu. Atau ya teman-teman bikin produk gitu ya. Misalkan Wakai, Wakai ini menargetkan ke segmen anak muda gitu ya. Akhirnya Wakai untuk menargetkan segmen tertentu kayak untuk yang cewek gitu, kita bisa bikin namanya brand extension atau second brand. Si Wakai bikin namanya The Little Things She Needs, Wakai bikin namanya Kohai Cats dan lain-lain gitu. Nah, di BTW Wakai ini brand Indonesia ya teman-teman, bukan brand Jepang gitu ya. Jadi dia emang dari awal positioningnya Jepang, padahal dia itu adalah produk Indonesia ya. Nah, ini juga contohnya 3 second, misalkan teman-teman bikin untuk segmen anak SMA, kemudian teman-teman nanti ke depan pengen bikin untuk segmen anak muda kuliahan, teman-teman nextnya juga pengen bikin untuk segmen yang lebih dewasa lagi. Nah, ini teman-teman nanti bisa bikin second brand. Karena kalau brand produk itu biasanya berdasarkan segmen pasar tuh biasanya tuh. Kalau beda dengan toko. Toko bisa jadi palu gada gitu ya. Toko itu bisa jadi palu gada, kita jualan apa aja itu masih oke gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan produk itu biasanya agak sulit banget tuh kalau teman-teman bikin produk untuk cewek, tiba-tiba teman-teman bikin produk untuk cowok juga, itu effortnya agak berat gitu ya. Jadi lebih mudah teman-teman bikin brand untuk cowok, terus kemudian lagi bikin brand second brand untuk cewek gitu. Itu biasanya lebih mudah ya. Kemudian nanti ketika teman-teman ini nih habis dari sesi webinar ini gitu, sesi sharing ini teman-teman. Nah, mulai nih ya, mulai yang pertama teman-teman mungkin eh, cari bisnis ya, atau cari produk yang sesuai dengan target pasarnya teman-teman, atau kemudian bisa teman-teman tulis dan cari 10 kompetitor teman-teman ya. Kemudian follow dan baca-baca cara mereka promosi gitu ya. Kenapa kita harus membaca atau memfollow kompetitor kita? Ya minimal gitu ya, minimal dengan resource kita yang seadanya ini, nggak harus teman-teman riset lah gitu ya, riset dari awal lagi gimana si produk itu bisa diserap
bisa istilahnya bisa dijual gitu ya ke konsumennya si kompetitor kita itu kayak gitu. Jadi kita paling sederhana kalau saya mencari kompetitor gitu ya. Ada nggak sih kompetitor bisnis kita ini gitu? Yang bahaya itu bisnis kita tuh nggak punya kompetitor, itu bahaya ya. Jadi jangan sombong gitu ya, atau jangan bangga kalau bisnis kita itu nggak ada kompetitor. Karena bisa jadi nggak ada kompetitor itu biaya edukasinya lebih mahal gitu loh. Karena kita berjuang sendiri tuh untuk mengedukasi pasar gitu kan. Walaupun ada plusnya ya mungkin kita nggak bersaing di harga gitu ya. Kemudian kita bisa leluasa memainkan harga, kualitas dan lain-lain gitu. Tapi itu bisa jadi bumerang tuh. Kalau nggak ada kompetitor, ada dua kemungkinan gitu ya. Memang nggak ada kompetitor yang mampu untuk menjalankan bisnis itu, atau emang si marketnya kecil gitu loh. Gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan itu. Kemudian yang kedua gitu, teman-teman nih kalau yang belum pernah bisnis online ya bikin tuh akun-akun di akun-akun bisnis online gitu ya, entah itu marketplace, entah itu akun Instagram, entah itu fanpage Facebook. Kalau misalkan teman-teman bisnisnya offline bikin akun Google Bisnis gitu, ini teman-teman udah mulai bikin gitu ya. Jadi baru bikin nih teman-teman, belum jualan gitu ya, baru bikin. Tapi disarankan kalau kita nanti ke depannya pengen branding ya bikinnya tuh yang sama gitu loh. Kalau misalkan Tokopedia-nya Raja Batik ya Raja Batik aja gitu. Instagramnya Raja Batik juga, Facebooknya Raja Batik juga gitu. Jangan sampai Tokopedia-nya Raja Batik, Instagramnya Batik Pekalongan, Facebooknya Grosir Batik. Jadi nggak ada ini gitu loh, apa ya, nggak ada konsistensi di situ gitu. Makanya kalau teman-teman kebutuhannya untuk kedepannya untuk branding, nantinya pengen bikin brand toko ya teman-teman harus sama tuh, cari yang sama gitu. Kalau nggak sama cari lagi namanya gitu, ibaratnya kayak gitulah. Oke, jadi yang kedua ini kan udah kita bikin akunnya. Google Business juga sangat-sangat works ya. Saya juga udah coba menggunakan Google Business. Itu setidaknya tuh sebulan tuh adalah 1.000 orang yang melihat bisnis kita di Google Business gitu. Kemudian yang ketiga, upload produk ya dengan foto dan deskripsi yang menarik. Kalau teman-teman sekarang udah bikin toko online ya, udah bikin akun ya, teman-teman udah saatnya sekarang kita jualan nih. Upload fotonya, kemudian kita pilih judul produk dan deskripsi yang menarik gitu ya. Contoh misalkan kalau misalkan teman-teman jualan tas gitu ya, bikin judul yang mengcover itu semua, misalkan tas laptop, tas ransel gitu kan. Contoh ini juga nih ya, kalau misalkan teman-teman tahu nih ya, teman-teman tahu ini makanan apa gitu ya. Kalau biasa orang Jawa Barat biasanya ini menyebut ulen ya, ulen ya. Tapi kalau misalkan orang Banten ini menyebut makanan ini adalah gemblong gitu ya. Gemblong dan ulen gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan kita jualan produk ke semua segmen, berarti kita harus menjelaskan bahwa ini tuh gemblong karena buat orang Serang atau orang Banten taunya gemblong. Tapi kalau buat orang Jawa Barat, gemblong itu apa gitu kan? Nggak tahu tuh orang Jawa Barat tuh taunya ulen gitu. Makanya kita harus provide semua itu. Begitu juga dengan fashion gitu ya. Mungkin ada orang yang menyebut tas ransel itu adalah tas punggung gitu ya. Mungkin ada yang menyebut tas ransel itu adalah backpack gitu ya, atau diepack gitu kan. Jadi banyak tuh istilah-istilah, banyak kosakata yang nggak semua orang mengerti gitu, nggak semua orang itu mengerti. Makanya kita coba riset nama produk atau kosakata yang bisa dimengerti oleh banyak orang gitu. Nah, contohnya sih seperti itu ya, simpelnya gitu ya. Ya tadi juga kan ada orang Serang tuh kalau nggak salah ya, ini mungkin orang Serang tuh menyebutnya gemblong gitu. Tapi kalau orang Bandung itu nggak ngerti tuh gitu ya, orang ngerti itu tahunya ulen gitu. Nah, kemudian deskripsi juga yang menarik gitu ya. Contoh ini deskripsinya tuh bisa menjelaskan kenapa sih kok mau gitu beli misalkan sebuah gamis harga 300.000, sebuah hijab dengan harga
200.000 gitu ya, 250.000 kok mau gitu. Nah kita harus menjelaskan gitu loh. Mulai dari bahan bakunya, mulai dari desainnya, mulai dari kualitasnya kayak gimana, kita harus bisa jelaskan itu gitu. Jangan sampai kita tuh jualan kayak jualan hijab segi 4 gitu ya. Jika berminat PM gitu kan. Nah, nggak kayak gitu juga gitu. Tapi benar-benar teman-teman bikin deskripsi gitu, menjual sebuah produk itu dengan sejelas-jelasnya gitu. Jadi supaya nggak ada pertanyaan, supaya nggak ada goror juga gitu. Ini istilahnya ukurannya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang keempat, udah kita promosikan gitu ya. Promosikan produk kita entah itu melalui sosial media, baik itu yang berbayar atau yang gratisan ya. Kalau berbayar ya kita bisa pakai Facebook Ads gitu ya. Kalau misalkan di marketplace kita bisa pakai top ads gitu ya. Atau teman-teman bisa yang versi gratisan. Instagram itu kan ada yang gratisan tuh ya, kita bikin konten, atau di Facebook sekarang ada Facebook Marketplace. Nah itu teman-teman udah bisa mulai promosikan tuh. Ya sekarang lagi naik juga tuh penjualan dari Facebook Marketplace tuh. Nah, teman-teman udah bisa langsung coba tuh jualan di situ gitu ya. Nah, lakukan ini 1-3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena jualan online juga butuh konsistensi gitu loh. Ya. Jualan online tuh butuh waktu untuk konten kita tuh menyebar lah istilahnya gitu. Kalau misalkan teman-teman upload sekarang, mungkin bisa terlihat ke orang lain tuh mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi gitu kan. Maka teman-teman harus konsisten tuh. Kalau misalkan teman-teman pengen mengandalkan traffic sosial media, teman-teman harus rajin bikin konten, rajin update status gitu ya. Bahkan teman-teman tuh setiap hari tuh harus update status gitu loh, supaya status teman-teman tuh banyak tampil di timeline-nya teman kita gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sabar menunggu 3 bulan, teman-teman wajib belajar iklan berbayar gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman pengen santai gitu ya, penjualan pengen santai, pengen ya nyambi-nyambi ya, mungkin teman-teman traffic yang organik atau nggak berbayar itu cukup gitu. Tapi kalau teman-teman pengen nggak sabar, pengen 1 minggu dapat hasilnya, pengen 1 bulan dapat hasilnya, teman-teman harus berani beriklan. Nah, tapi beriklan itu kan tentu ada cost-nya, ada knowledge tersendiri tuh. Jadi misalkan teman-teman spend 1 juta per bulan, teman-teman harus menghasilkan 3 juta atau 4 juta gitu ya. Terus ada kemungkinan juga boncos gitu, ada kemungkinan juga iklan teman-teman tuh nggak bekerja sebagaimana mestinya gitu. Nah itu teman-teman harus tahu resikonya gitu. Oke, paling yaitu itu aja sih. Mungkin terakhir ini ya, kita harus berinovasi juga ya. Beda zaman, beda cara gitu. Kalau dulu live streaming itu dipakai untuk kayak gini, webinar segala macam gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang itu jualan itu bisa live streaming juga gitu. Ini contohnya gitu ya. Di China waktu itu saya alhamdulillah pernah 2 minggu belajar di China, dan ternyata di sana tuh tren live streaming ini luar biasa gitu ya. Ya, contoh ini ada 15.000 lipstick itu terjual setiap 5 menit sekali ya, melalui live streaming gitu. Bayangin gitu kan. Di sana itu ngejual 15.000 lipstick itu cuma dalam waktu 5 menit gitu ya, melalui live streaming ya, melalui live streaming yang dilakukan oleh artis gitu kan. Nah, makanya sekarang kan di Indonesia juga udah mulai naik tuh di Shopee, di Lazada gitu. Kalau nggak salah itu udah ada live streaming gitu kan. Kemudian di Instagram juga kita udah ada bisa live segala macam. Nah, jadi ya kita terus ngikutin zaman tuh. Jangan nggak cukup dengan inilah, nggak cukup dengan kita jualan, ngeposting, bikin konten. Nah, sekarang udah beda zaman. Bahkan waktu itu saya pernah ikut di event ini ya, event webinar seperti ini gitu. Jadi di webinar seperti ini juga jualan gitu loh. Jadi hostnya itu jualan gitu. Jualan. Ini ada kita bakal launching produk A gitu ya, cuman tersedia 3.000 piece doang. Itu para agen-agennya langsung tuh beli tuh, langsung rebutan tuh gitu kan. Nah sekarang udah macam-macam tuh caranya gitu ya. Paling itu aja sih teman-teman dari saya sharingnya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan ya.
mic-nya mati nyala gitu ya teman-teman, mohon maaf karena memang ini ada kendala di mikrofon ya gitu sih. Mungkin itu aja Pak Rizko sharingnya. Mungkin ada tanya jawab atau kita sharing-sharing lah di sini. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali Kang Iqbal. Daging ya mah, daging. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman semua setuju ya, malam ini benar-benar strict to the point, nggak bertele-tele, lebih ke arah yang kita butuhkan banget sebetulnya. Jadi ya istilahnya yang sesuai maunya kita sih sebenarnya ya, yang jelep 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 ini loh maunya saya. Alhamdulillah Kang Iqbal, dari saya lihat nih teman-teman juga kayaknya sependapat nih dengan opini saya tadi nih. Benar-benar jelep-jelep sesuai kebutuhan yang disampaikan, Masya Allah. Terima kasih banyak. Teman-teman yang mau tanya boleh chat atau raise hand. Ini udah ada yang raise hand nih. Kita bisa mulai ya dengan Mas Muhammad Baikuni ya. Oke, sebentar. Ya, silakan. Kalau mau bertanya langsung. Yuk, Assalamualaikum Mas Iqbal. Ya, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Baikuni dari Tegal. Iya, Pak. Mau nanya Mas, tadi ada produk penetrasi. Terkait itu, saya mau nanya, dalam proses terjadinya jual beli sampai kemudian si calon prospekan kemudian menjadi buyer, itu kan melalui proses ya. Ada yang menyebutnya prosesnya banyak lah namanya lah ya, customer journey dan sebagainya gitu ya. Kemudian kebetulan saya jualan produk di mana produknya cukup premium, tidak memiliki produk penetrasi, Mas. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa jualan ada prosesnya, mulai dari sadar kemudian sampai membeli, mulai dari awareness sampai kemudian terjadi purchasing gitu ya. Kita sama-sama tahu ada prosesnya, sementara saya menjual produk yang kualitas premium, tidak ada produk penetrasinya. Nah, kalau menurut Mas Iqbal, strategi apa sih yang bisa saya lakukan agar orang itu sampai kemudian endingnya terjadi pembelian ya, purchasing tadi, tapi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena kan kalau banyak teori AIDA model sebagainya itu kan menyebutnya kan customer journey dan behavioral model dan sebagainya, itu kan butuh waktu yang proses yang panjang ya, dari mulai sadar akan produknya sampai membeli. Nah, kalau menurut Mas Iqbal, apa sih yang harus saya lakukan ketika saya jualnya produk premium yang harganya nominal ya, kita sebut nominal ya, yang nominalnya cukup lumayan tapi bisa closing cepat gitu Mas. Itu Mas dari saya. Oke, ya betul. Ya kalau misalkan kita pakai strategi awareness dulu segala macam, itu udah kehabisan modal dulu malah gitu ya Mas ya. Ya. Jadi kalau misalkan nggak punya produk penetrasi ya sebenarnya kita bisa bisa ciptakan produk penetrasi itu sebenarnya. Tapi kan nggak semudah itulah ya membuat produk penetrasi. Misalkan contoh ada produk yang eksklusif mahal, tapi untuk bikin produk yang versi kecilnya kita harus bikin kemasan yang kecil dan itu mahal gitu ya. Nah, solusinya mungkin Masnya bisa bikin atau mencari produk pasangan, Mas. Produk pasangan tuh kayak gini. Misalkan saya jual helm ya, tapi pengguna helm itu pasti beli juga sarung tangan gitu loh. Jadi berdasarkan market kita. Jadi people who buy this also buy this gitu ya. Orang yang beli helm bisa kita tawarkan beli sarung tangan. Orang yang beli motor ya, pasti dia beli helm, beli jaket motor, beli macam-macam lah gitu. Jadi mungkin saya juga nggak tahu jenis produknya kayak gimana dan customernya seperti apa gitu ya. Tapi itu bisa jadi solusi. Masnya bisa menjualkan produk produk penetrasi itu berupa produk pasangan gitu.
Jadi kita cari ini produk pasangan yang mungkin kalau misalkan si customer tersebut misalkan beli produk A pasti beli produk B kayak gitu sih Mas. Mungkin bisa seperti itu ya saya ya karena produknya nggak tahu juga nih produknya jenisnya kayak gimana gitu Mas. Gitu. Sip ya, moga menjawab ya Mas ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Iqbal. Semoga terjawab ya Mas Baikun. Alhamdulillah. Siap. Ada lagi yang raise hand nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya bacain aja Kang Iqbal sebentar. Saya geser dulu. Ada yang nanya tips and trick targeting yang baik itu bagaimana Kang Iqbal? Tips and trick targeting supaya iklan nggak boncos. Ini dari Miftah. Halo Kang Iqbal, monitor kah? Halo, iya, siap. Ini saya baca di chattingan saran targeting, tips and trick targeting yang baik supaya nggak boncos dalam beriklan. Iya. Kalau misalkan beriklan itu kan harusnya kalau kita mau beriklan atau langsung beriklan yang berbayar pasti. Halo, tes. Ya terdengar Kang. Oh, oke. Kalau kita mau ngiklan yang paling pertama yang harus kita ketahui itu emang target pasar kita sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita jualan gamis, ya kita harus tahu tuh gamis itu kira-kira dibeli oleh siapa gitu kan, dibeli oleh siapa, pekerjaannya apa, umurnya berapa gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kita ini ya, kadang-kadang kita maksudnya untuk mencari target market itu PR tersendiri gitu ya. Nah, makanya kalau saya biasanya kalau untuk menetapkan target market itu simpelnya kira-kira orang yang bisa beli produk kita itu pekerjaannya apa sih gitu kan. Itu udah paling simpel tuh. Orang yang bisa beli atau yang mampu membeli gitu, itu pekerjaannya apa gitu kan. Kemudian mungkin juga gajinya berapa sih gitu kan. Karena misalkan kita menargetkan gamis yang harganya 500.000 gitu ya ke orang yang kerjaannya mungkin maaf gitu buruh gitu kan, ya tentu nggak ini kan nggak relevan gitu ya. Paling simpel mengetahui target marketnya itu udah paling bener lah. Jadi kalau teman-teman belum tahu banget target marketnya siapa, nah itu saran saya jangan mengiklan dulu gitu karena ya bakalan boncos gitu kan. Nah yang kedua, setelah kita tahu banget gitu siapa sih yang mampu beli produk kita, pekerjaannya apa, baru kita melihat nanti nih kira-kira tuh orang tersebut, misalkan kita spesifikasi nih, orang yang membeli produk itu adalah ASN atau PNS. Nah, habis kita tahu PNS yang beli, nah kita harus cari tahu dulu PNS yang sukanya apa gitu loh. Nah, misalkan kalau kita gamis syar'i, berarti kan PNS yang sukanya itu menonton atau melike akun-akun ustadz gitu kan. Itu kan lebih spesifik lagi tuh. Jadi nggak cuma target market yang dia itu PNS, yang dia itu umurnya sekian, tapi lebih spesifik lagi orang yang hobinya atau interestnya apa gitu sih. Jadi itu dulu aja harusnya udah bisa udah bisa cukup membantu dalam proses beriklan sih. Ya mungkin kalau untuk nggak boncos atau apa, mungkin teman-teman bisa belajar lagi nih, coba cari-cari gitu ya materi soal traffic berbayar itu sendiri sih, karena bakal panjang juga nih Pak Rizko. Itu dulu aja tuh ya, pekerjaan dan interestnya itu dulu aja tuh harus cari tahu tuh. Oke, semoga membantu. Ya, insya Allah kita juga teman-teman, insya Allah kita nanti ada mentoring FB Ads, jadi ada jatahnya lagi sendiri, nanti standby aja, terus pantau Muslimpreneurship dan MP Store. Baik Kang Iqbal, ini ada pertanyaan lanjutan. Alhamdulillah, tadi saya scroll
penjelasan Kang Iqbal barusan ini menjawab beberapa hal sekaligus ya ternyata. Nah, ini saya langsung lompat ke yang agak berbeda. Pertanyaannya adalah saya lebih banyak berhasil di WhatsApp dibandingkan di sosmed. Nah, itu kira-kira gimana tuh Kang Iqbal? Maksudnya di IG sama di FB itu kurang berhasil, tapi kalau di WhatsApp itu dia lebih berhasil. Nah, itu tips and triknya apa supaya di IG dan FB juga bisa berhasil seperti di WhatsApp status? Dari Bunda Dewi Sari itu tadi pertanyaannya. Terus kita juga ada mentoring marketplace. Halo, iya. Gimana? Jadi pertanyaan selanjutnya dari Bunda Dewi Sari. Jadi saya resum aja ini. Prinsipnya beliau sering berjualan lebih sukses di WhatsApp status dibandingkan di Facebook ataupun di IG. Nah, kira-kira tips and triknya apa nih supaya di IG dan di Facebook juga seperti sukses di WhatsApp status? Oke. Jadi gini, kadang-kadang nih ya kita itu lebih tes kedengeran nggak? Ya, oke. Kedengeran nggak? Tes. Nah, Udah. oke. Jadi kadang-kadang kita itu lebih suka orang memfollow kita dibandingkan kita memfollow orang. Ya. Nah, kalau saya nih misalkan saya punya bisnis gitu ya. Saya lebih suka memfollow misalkan nih saya lebih suka memfollow konsumen saya. Misalkan kalau misalkan di kafe itu dapatkan diskon 20%, caranya follow akun kita gitu. Nah, kalau saya balik nih, dapatkan 20%, tapi saya follow ya, gitu loh. Saya minta akunnya dia. Kenapa? Karena kalau kita minta akunnya dia, berarti kan kita tahu tuh kebiasaan dia apa, dianya suka ngapain. Nah, kita kan bisa tahu tuh, bisa memberikan promo itu sesuai dengan apa sehari-hari dia lakukan gitu. Malah kita bisa tahu tuh si konsumen kita itu suka sekolahnya di mana anaknya gitu, tuh suka aktivitas apa aja gitu loh. Jadi kalau misalkan pengen sukses gitu ya, kita misalkan di WhatsApp atau di Instagram ya tentunya kita membangun kedekatan yang sama gitu loh. Kalau misalkan di WhatsApp kan berarti kan itu benar-benar ring satu lah ya. Contoh misalkan teman-teman di sini simpan kontak saya gitu, itu kan berarti kan udah menjadi ring satunya saya tuh, udah benar-benar tahu status saya, tahu apa profil picture-nya saya gitu. Begitu juga di Instagram nih, karena di Instagram itu konsepnya bukan pertemanan tapi follow dan following gitu kan, maka kita harus bangun kedekatan juga tuh. Orang yang memfollow kita harus follow balik, dan kita lihat status-statusnya mereka juga gitu loh. Kita lihat status-statusnya mereka, kita jalin interaksi ke follower kita juga gitu sih. Jadi paling simpel itu kan kalau WhatsApp itu kan kita ada kedekatan, kita bisa lihat status orang, kita bisa saling melihat status orang. Bedanya kalau di Instagram, kalau kita nggak follow, ya nggak akan bisa lihat tuh, gitu sih. Jadi intinya kan itu aja tuh. Kalau WhatsApp kita bisa saling lihat, kalau Instagram kan nggak bisa saling lihat. Nah, caranya gimana? Follow ya. Jadi jangan malu tuh kita memfollow orang. Kadang-kadang kita tuh malu banget followingnya lebih banyak follower. Kalau saya emang nggak masalah gitu, followingnya lebih banyak juga gitu. Toh emang kebutuhan saya itu mencari atau melihat kebiasaan customer kita gitu sih. Ya, semoga membantu. Semoga menjawab. Alhamdulillah, siap, luar biasa. Ini agak lain nih memang. Kebanyakan tips-tips orang itu kan, atau kebanyakan yang saya tahu juga, betul Kang Iqbal, maunya follower yang banyak, followingnya dikit. Tapi rupanya Kang Iqbal punya strategi yang lain nih. Banyakin following nggak peduli. Kenapa? Karena arahnya adalah untuk mengetahui atau membangun kedekatan dengan target-target kita atau ring satu. Masya Allah. Betul. Ini keren. Lain dari yang lain nih. Siap. Kalau gitu. Baik, selanjutnya ini pertanyaannya, ada yang nanya nih Kang Iqbal, boleh nggak PowerPoint-nya tadi itu di-share, dibagi katanya. Karena banyak Boleh. butuh ini katanya.
Nanti share aja Pak Rizko kan yang link Google Slide itu. Tadi ya. Oke, siap. Iya. Saya siapkan nanti akan di-share ke teman-teman semua di Muslimpreneurship. Masya Allah. Selebihnya sih tidak ada pertanyaan yang ini ya, kayaknya sudah terjawab semua, mirip-mirip aja pertanyaannya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Kang Iqbal, bagaimana cara mempromosikan kalau produknya digital, seperti kelas online atau seminar online? Ya, kalau seminar online sih, sejujurnya saya nggak cukup pengalaman ya sebetulnya ya teman-teman. Karena kalau saya jago di seminar online, mungkin saya udah terkenal nih. Tapi intinya sih kalau misalkan di produk digital sih emang paling bagus sih manfaatkan personal branding ya. Itu paling oke lah gitu. Jadi teman-teman harus bisa membangun personal branding yang kuat supaya orang itu bisa beli produk kita gitu kan. Ya sama sih sebetulnya kalau misalkan kita jual produk fisik itu kita tokonya kita branding supaya tokonya itu terpercaya. Nah, berarti kan kalau produk digital ini yang kita bangun itu orang yang menciptakannya gitu atau produk kreatornya. Jadi produk kreator itu kalau ini ya kayaknya penting untuk terkenal gitu. Ya, jadi ya itu sih mungkin harus harus di personal branding yang kuat gitu kan. Atau kalau misalkan bener-bener baru banget ya bener-bener kita ngiklanin diri sendiri atau ngiklanin kelas kita atau ngiklanin produk kita sih gitu. Ya karena saya nggak cukup proven sih Pak Rizko, jadi takutnya malah menyesatkan. Siap. Gitu. Jadi spesial Kang Iqbal adalah produk dan itu udah sukses banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban dari Kang Iqbal. Untuk selanjutnya Ya mungkin terus juga itu juga mungkin ya kalau teman-teman ada produk ini juga mungkin bisa bisa itu tuh bisa masuk ke MP Store gitu kalau misalnya teman-teman punya produk siapa tuh atau mungkin bisa collab gitu ya sama MP Store gitu kan. MP Store punya komunitas Muslimpreneur gitu untuk awal-awal jualan produk digitalnya gitu malah kolaborasi sama komunitas Muslimpreneurship gitu ya gitu atau ya ini teman-teman juga yang mungkin belum punya produk gitu ya udah cari aja produknya di MP Store gitu kan dan sistemnya juga kan udah syariah juga gitu kan gitu sih. Masya Allah. Ya, maksimalkan MP Store-nya Sobat Trainer karena memang insya Allah di dalamnya cukup mumpuni ya produk-produknya. Silahkan dicek. Bagi yang belum aktifasi, segera aktifasi. Bagi yang belum belum menguasai ya segera otak-atik lah pokoknya. Ini ada pertanyaan lagi Kang Iqbal. Bagaimana cara membangun pasukan reseller yang militan? Tips and triknya apa nih Kang Iqbal? Nah ini akan harusnya ada sesi sendiri ini. Jadi simpel ya teman-teman. Kalau teman-teman ya, simpelnya gini lah, nggak ada karyawan atau nggak ada tim yang loyal tanpa nggak ada tim yang loyal kalau kita nggak royal lah. Makanya kenapa bos-bos mafia segala macam itu kan bener-bener disegani, di loyal orang-orangnya pasukannya loyal banget gitu karena memang mereka tuh royal gitu ya. Sampai orang itu masuk penjara pun dikeluarin gitu ya, saking royalnya gitu ya. Nah makanya sama pasukan tuh juga ketika kita membangun sebuah tim, membangun sebuah pasukan ya kita juga harus sebisa mungkin royal dalam arti kita membuat skema nih, skema reward misalkan gitu kan orang itu terchallenge gitu ya, terchallenge untuk menjualkan produk kita dengan adanya reward gitu kan. Ini yang terjadi di beberapa reselling program ya yang cukup besar tuh kayak misalkan bisa saya sebut misalkan tiga raksa tuh kayak Hafizdol gitu ya itu benar-benar kuat banget kenapa karena sistem rewardnya itu luar biasa gitu misalkan setiap tahun bagi-bagi tiket ke Eropa umroh segala macam jadi orang itu jualan produk itu tuh ada target gitu nggak cuma sekedar keuntungan aja tapi ada reward yang kita kejar gitu kan itu ya yang kedua itu tidak ada loyalitas tanpa ada royalitas lah gitu kan jadi kita harus buat loyal itu dengan benar-benar skema yang ya reward atau apalah
Kemudian yang kedua, harga gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya produk, ya harganya tuh benar-benar udah disesuaikan atau diatur supaya apa istilahnya keuntungan untuk reseller itu cukup gitu loh. Contoh misalkan keuntungan si produknya minimal 20.000 gitu kan, atau minimal keuntungan 15.000. Nah itu cukup. Kenapa cukup? Karena untuk beberapa jenis produk mungkin nggak perlu ngiklan gimana-gimana gitu kan. Jadi itu kayak udah cukup untuk cost internet, cost mungkin juga iklan juga gitu kan. Jadi harganya juga harus udah disusun dengan baik sih. Terus ya mungkin yang selanjutnya edukasi ya. Karena B2B itu padat-padat akan edukasi gitu ya. Jadi kalau B2B atau sih dengan sistem reseller tanpa edukasi itu udah sangat-sangat sulit gitu. Karena nggak semua orang punya keahlian kayak kita jualannya gitu kan. Makanya kita nih butuh nih yang kayak investor lakukan nih kan. Ada webinar, ada pelatihan, itu kan bentuk dari edukasi. Karena kalau misalkan nggak ada edukasi, orang bingung tuh cara jualannya gimana, mungkin juga apa produk knowledge-nya seperti apa gitu kan. Nah, jadi mungkin itu aja dulu kali ya, karena ini sebenarnya ada sesi, saya pernah sharing juga sih seputar dunia periselleran ini sih. Cuman bakal ada 1 atau 2 jam lagi tuh kayaknya. Gitu. Masya Allah. Siap, Kang Iqbal. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Ini saya lihat sih pertanyaan sudah nggak ada lagi. Insya Allah teman-teman cukup memuaskan ya diskusi malam ini. Kemudian tips-tips dari Kang Iqbal ya. Insya Allah Kang Iqbal akan membersamai kita secara berkala. Dan insya Allah juga Sobat Trainer, kita juga akan ada pelatihan atau mentoring dari Mas Welian untuk Sang Jago Marketplace. Kemudian ada juga pembinaan reseller, dan juga ada juga nanti materi tentang bagaimana memaksimalkan FB Ads. Insya Allah semua akan segera diatur oleh tim manajemen sesegera mungkin dan jadwalnya akan dikeluarkan. Dan nanti juga Kang Iqbal akan hadir juga. Kemudian ada juga Pak Firstman. Pak Firstman juga ini adalah IT dan kepala trainer Microsoft Indonesia juga insya Allah juga akan membersamai kita. Nanti akan memberikan tips and trick yang bagus buat kita semua. Dan untuk sekedar informasi, saya mau bocorin nih. Kang Iqbal ini adalah Vice President Evermost. Masya Allah. Sorry nih Kang disebut Kang. Apa-apa. Karena di flyernya nggak dipasang itu sebetulnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang sudah pernah dengar Evermost, ya saya harus sampaikan bahwa beliau adalah Vice President daripada Evermost. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Iqbal telah meluangkan waktu untuk kita semua di sini. Karena waktunya sangat terbatas, tapi Alhamdulillah kita kebagian nih Sobat Trainer. Baik, teman-teman semua, Evermost itu apa? Cek, Evermost itu perusahaan gede. Insya Allah nanti bisa dicek di Google Ibu, Bapak, jadi siapa ya? Baik, kalau begitu Sobat Trainer semua, mungkin kita akhiri diskusi singkat, padat, dan insya Allah daging semua malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di mentoring selanjutnya dengan mentor-mentor dahsyat lainnya.